Oke, selamat siang Pak Fadil. Nama saya Johannes Sebastian Sidadezer, NIM 182240062. Kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari alat yang sudah kami buat. Jadi latar belakang yang kita ambil itu sebelumnya adalah uh, kualitas air yang buruk yang ada di lingkungan kita. Dan juga kita karena itu kita mau membuat alat deteksi air, kualitas air, dan kita mengambil tiga parameter, yaitu ada sensor pH, lalu ada sensor TDS dan juga sensor suhu. TDS itu untuk turbidity atau mungkin bisa dijelaskan sebagai jumlah partikel dalam suatu air. Jadi ini sensornya ada sensor pH, sensor suhu dan juga sensor TDS. Nah, untuk alatnya sendiri kita integrasikan ke SP32. Sebentar. SP32 yang kita pakai itu satu aja, cuman kita hubungkan lagi ke extension agar pinnya lebih banyak. Lalu kita juga menggunakan beberapa alat, ada botol wadah seperti ini. Ini itu nanti ceritanya untuk ide untuk skala industri. Jadi dari atas ini bisa dimasukkan cairan yang ingin dicek kualitasnya, lalu kalau sudah selesai nanti bisa dikeluarkan lewat bawah. Lalu untuk cairan yang akan kita uji itu ada kopi, lalu ada obat mah sebagai cairan basahnya, lalu ada juga air putih biasa tapi yang dingin. Nanti ini buat kita ngecek apakah sensor suhunya berfungsi atau tidak. Oke, jadi kita coba mulai dengan cairan yang pertama, yaitu air putih. Ini tadi airnya karena air dingin ya tadi, makanya suhunya jadinya di dashboard bisa terlihat di sini 17,2. Terus pH untuk pH air minum seharusnya yang normal tuh 7-8 tergantung merek. Terus kalau TDS-nya untuk partikelnya ada 13. Nah, ini juga udah cukup baik ya untuk diminum. Lalu untuk electrical conductivity atau EC itu tinggal dikali 2 aja dari TDS. Lalu di grafik di dashboard visualisasi ini kita juga bisa lihat ada correlation matrix. Ini tuh untuk menunjukkan dari 4 variabel itu hubungannya itu seberapa besar. Lalu ada scatter plotnya juga dari kombinasi dari korelasi dari masing-masing variabel. Ini kita juga bisa lihat di database karena data dari dashboardnya juga udah langsung masuk ke database. Kita bisa lihat yang terbaru. Ini kita bisa lihat 1351 yang terbaru dan data-datanya udah masuk. Oke, tadi kita sudah mencoba untuk uh, air minum biasa. Sekarang kita mau coba pindah ke cairan selanjutnya yaitu kopi. Nah, nanti kita akan mencoba mengganti dulu airnya. Kita bisa keluarin airnya lewat sini sesuai dengan nanti buat implementasi di skala industri. Jadi alurnya itu airnya bakal mengalir dan diganti sama tinggal dimasukin lagi di atasnya begitu. Oke, gitu. Sekarang masuk ke larutan kopi. Kopi sudah as expected ya, dia pH-nya asam sekitar 431. Terus suhunya 10,3 karena kopinya emang masih dingin tadi. Lalu TDS-nya menyampai 2297 karena memang kopi lebih banyak lagi partikel yang ada di dalam cairan ini daripada air putih biasa. Lalu EC ya tinggal dikali 2. Lalu ini ada grafik, masih sama kayak tadi ya, paling ada perubahan aja karena cairannya beda. Ini grafik 30 menit terakhir, correlation dan scatter plotnya. Gitu. Oke, setelah kita melakukan uji coba pada cairan kopi, sekarang kita akan ganti ke cairan yang terakhir, cairan basah yaitu obat mah. Harusnya ini akan nanti pH-nya akan jadi basah. Oke, kita lanjut lagi ke cairan terakhir kita yaitu obat mah Milanta. Kita bisa lihat itu pH-nya sekitar 8 ya, berarti basah. Menandakan sensor pH-nya itu berhasil. Lalu untuk suhunya 27,7 karena memang suhu dari obat tadi itu juga suhu normal di suhu ruangan. Terus ini grafiknya perubahannya ya perubahan naik turunnya aja sih. Sekian. Ya, tadi seperti yang kita sudah lihat tadi, kita sudah mencoba ketiga sensor saya itu ke tiga cairan, ada air, lalu ada
kopi, dan juga ada Milanta, obat untuk obat mah. Nah, dari 3 itu kan kita sudah bisa lihat kalau sensornya ternyata berhasil ya, dan juga suhunya juga berhasil bersama juga dengan TDS-nya. Mulai dari air tadi kita lihat pH-nya di sekitar 7 dan 7 sampai 8. Lalu suhunya dingin karena memang tadi airnya dingin. Kopi dia turun pH-nya malah jadi ke 5 karena memang kopi sifatnya asam. Lalu yang ketiga adalah Milanta, dia naik ke 8 karena memang obatnya tuh bersifat basah. Jadi kalau diimplementasikan ke dalam dunia industri, kita bisa lihat tadi yang wadah yang ada tutupnya di bawahnya itu, kita bisa lihat bahwa itu bisa digunakan untuk ketika industri ingin menggantikan air yang sudah bersih, misalnya diganti lagi ke air yang kotor untuk dicek kualitas airnya. Dengan begitu, kebersihan di lingkungan itu akan terjamin. Sekian dari saya, terima kasih.